tayangkan dulu gambar yang apa ya, yang waktu menuang kopi. Sini ya. Terus terang saya mau minta kepada penuntut umum, mestinya dari kamera sini kan bisa melihat langsung dengan terang benderang ke meja ini. Ya ini, kenapa hanya dari sini aja yang diambil? Dari sini kan ada kamera ke sini. Kalau itu dibuka, pasti ketahuan di sana itu apa betul apa yang terjadi di sini. Tolong ditampilkan dulu. Ya, di daerah sini kan ada kamera, mestinya kan kelihatan meja ini. Kamera nomor berapa, Pak? Ya, saya nggak tahu ke nomor berapa, tapi saya ingat saya di sini ada kamera ke sini. Sebentar, Pak penasihat hukum itu tahu di situ ada kamera dari saya pernah ke sana. Saya kapan ke sananya? Kan setelah itu ada penambahan kamera, setelah berapa kejadian ini ada penambahan kamera. Jadi harus dikonfirmasi dulu kamera ada lama. kamera, tapi iya. Kapan itu saya tidak tahu. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa tidak bisa terlihat di situ? Makanya kami tegaskan setelah kejadian ada penambahan kamera di Olivier. Sudah dikatakan oleh saksi Devi. Kapan penambahannya? Sudah ada dikatakan oleh saksi Devi. Kapan penambahannya? Coba. Atau gini aja. Apakah ada rekaman CCTV dari arah yang dimaksud oleh penasihat hukum? Sepanjang pengetahuan kami tidak ada yang mulia. Tidak ada. Jadi tidak ya, mungkin bisa dilihat. Justru itu yang mulia. Sebenarnya kalau itu terlihat, kan bisa terlihat semua yang terjadi. Jadi terus terang saya bertanya-tanya, kenapa itu hilang gambar itu? Iya kan? Ya, sama kan dengan... Coba penasihat hukum kan sudah dijawab sama jaksa penuntut umum bahwa tidak ada kamera yang mengarah ke situ selain dari kamera tadi yang ditunjukkan dalam rekaman CCTV yang dijadikan barang bukti. Ya, itu aja. Baik. Ya. Kalau begitu apakah bisa penuntut menjelaskan bahwa menurut Pak Hartanto dia bertelepon di situ kemarin itu kan, kenapa bisa tidak terlihat di sini? Bisa dijelaskan nggak? Bagaimana itu bisa terjadinya? Begini, mungkin Anda harusnya bertanya dengan Hartanto pada saat itu, bukan kepada kami. Dia gitu ya? mengatakan Izin dia ada ini di bukan... situ bertelepon. Ini kamera ini kan dari Anda, bukan dari saya. Jadi saya tanya, karena dia bilang dia ada bertelepon di situ, sementara dia terlihat juga beberapa orang di situ, kenapa yang gambar dia bertelepon itu tidak terlihat di sini? Ini kan kamera Anda. Makanya mungkin harus tanyakan pada Hartanto. Toh Hartanto juga bilang bahwa Mirna itu didorong di belakang dia lewat kursi roda, ternyata lewat bar kan. Itu juga Hartanto berbeda keterangannya dengan apa yang disampaikan di persidangan. Nah mungkin Anda lebih baik tanya ke Hartanto. Bukan. Begitu ya. Saya kan sudah tanya kepada dia. Justru karena saya tanya, dia bilang bertelepon. Ya kan? Terus di CCTV tidak terlihat. Yang saya minta kepada Anda, karena ini CCTV Anda yang punya, kenapa tidak terlihat gambar itu? Karena memang tidak ada kejadian itu. Itu juga dia mengatakan ada. Bersenjata sumpah. Sudah. Jangan diperdebatkan antara keterangan dan CCTV. Sekarang kita tanyakan aja kepada si Jessica. Baik. Terima kasih. Karena Hartanto mendengar saudara bertelepon dan ternyata dalam gambar CCTV tidak ada, hanya saudara lewat saja di situ. Apakah pada saat saudara bertelepon langsung mengangkat telepon atau pakai yang model mic dan pasang di sini? Enggak, saya pakai telepon. Telepon biasa. Begini ya. Iya. Karena ada yang seolah tidak telepon tapi dia bicara. Gerakan tangan tidak mengangkat telepon tapi dia bisa bicara, kan? Oh iya. Ya? Ada mic-nya ya. Bagaimana? Tidak, saya menelpon. Oh, menelpon. Ya sudah. Berarti keterangan saudara bersesuaian dengan keterangannya si Hartanto, begitu? Iya, yang mulia. Sudah. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan kedua lagi hanya satu aja, hanya mengklarifikasi aja ini tadi. Waktu yang mulia majelis menanyakan kepada jaksa mengatakan bahwa Christopher itu telah menyambung-nyambung, menggabung-gabung gambar itu. Ini maksudnya gimana ini menggabung-gabung ini?
Apakah memang kemarin itu hasil dari gabungan-gabungan kemarin itu yang ditampilkan di sini? Tidak sesuai lagi dengan aslinya ini. Ada bisa dijawab? Bisa Majelis. Ya, gimana? Jadi itu seperti analisa juga. Jadi sebuah CCTV sebagai barang bukti dianalisa dengan keilmuan yang dimiliki oleh ahli dan software yang dimiliki oleh ahli yang terstandarisasi menjadi seperti itu. Seperti itu. Jadi dengan cara menggabung-gabung ya? Tapi kalau saudara itu menyatakan subjektif menurut saudara, Bukan, saya silakan. nanya, saya nggak subjektif nanya, apa maksudnya digabung-gabung itu Jadi, kan? Anda yang bilang digabung-gabung. Penjelasan menggabung-gabung itu istilah saudara. Gak saya ngomong kok dari sini. Wah ditanya majelis. Enggak, Gimana? maksudnya di sini adalah itu bagian dari analisa ahli supaya menjadi Clear dulu ya, terang. kita klarifikasi dulu baik-baik. Yang mulia bertanya tadi, penuntut umum sini mengatakan itu hasil gabungan. Jadi saya bertanya, gabungan ini bagaimana supaya jangan salah tafsir. Sekarang gini, Anda menanyakan kepada kami bukan ahlinya. Kenapa saudara enggak menanyakan kepada ahli? Ahli tidak pernah ngomong dia gabung-gabung, saudara yang bilang dia Ya, gabung-gabung. seperti ini, itu kemampuan ahli dalam analisa. Gitu loh. Kami nanti juga akan klarifikasi terhadap keahlian yang ahli saudara miliki. Bukan. Gitu loh. Begini, ya sudahlah. Saya kira yang mulia sudah menangkap. Cukup. Yang Ini mulia nggak sudah akan ketemu. menangkap itu. Nggak Saya akan tanya ketemu. poinnya ini aja satu lagi. Apa yang diucapkan oleh jaksa penuntut sudah terekam. Ya. Apa yang dipertanyakan terekam. Ya kan? Sudahlah. Nanti kami yang menyimpulkan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya ada pertanyaan terakhir aja. Mengenai celana ini ya, saudara terdakwa ya. Iya. Tadi kan saudara katakan kan itu dibuang. Saya ini ada keterangan daripada Sri Nur Hayati ini, walaupun nggak didengar sini saya baca aja ya. Iya, Pak. Di sini ditanyakan kepada pembantu itu, saudara jelaskan apa sebabnya saudari baru membuang celana Jessica Kumala Wongso pada tanggal 10 Januari 2016. Jadi berarti dia sebenarnya buang tanggal 10 Januari. Sehari setelah polisi datang ke rumah Jessica Kumala. Nah, kalau jawabannya di mana sebelumnya pada tanggal 9 ada beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas kepolisian ingin bertemu Jessica Kumala Wongso. Jawabnya si pembantu, karena sebelumnya ketika saya sudah memberitahukan kepada Jessica Kumala Wongso kalau celana tersebut sobek, lalu Jessica Kumala Wongso mengatakan agar celana tersebut dibuang saja. Lalu celana tersebut saya taruh di ember dalam keadaan basah. Kemudian karena sudah beberapa hari celana tersebut dalam keadaan basah dan menimbulkan bau yang tidak enak, ya, Iya. seperti bau ikan asin. Maka saya baru membuangnya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari di tempat sampah samping rumah. Jadi yang saya ingin tanya, saudara itu tahu di bau, di sini dikatakan karena sudah 3 hari disimpan di ember basah. Saya bau. Nah, pertanyaan saya, apakah ini yang benar seperti ini, atau memang karena ada cyanida di celana Anda atau apa yang lain gitu loh? Cyanida tidak ada. Kalau yang soal bau itu saya tidak melihat, Pak. Jadi keesokan hari setelah kejadian, paginya saya ditanya. Terus saya bilang, ya udah buang aja. Setelah itu tindakan dia seperti apa saya tidak lihat. Ya di sini setelah 3 hari kemudian baru Oh, itu saya tidak tahu. baru Kalau itu dibuang gitu, saya tidak bau urusan tuh. lagi. Iya. Ya, gitu ya. Cukup yang mulia? Cukup ya. Masih ada lagi? Sedikit saja. Ya sedikit ya. Jadi Waktunya karena habis. tadi diklarifikasi terhadap CCTV, karena kami bukan ahlinya, kami juga akan klarifikasi kepada penasihat hukum melalui majelis, mohon diizinkan, bahwa seperti yang kami rekam, ketika ahli CCTV yang dihadirkan oleh penasihat hukum menyampaikan bahwa bahan-bahan yang diperoleh, kami rekam itu semuanya, dari Kompas TV
itu diperoleh secara resmi. Kami akan menunjukkan surat balasan dari Kompas TV bahwa tidak pernah ada permintaan resmi dari penasihat hukum, jadi mungkin bisa diajukan sebagai bahan, karena ini persidangan yang harus kita hormati semua. Jadi ada suratnya, mungkin bisa ditunjukkan. Jadi mungkin bisa diklarifikasi, mungkin seperti itu juga supaya ini tidak bias. Terima kasih Majelis. Izin yang mulia, jadi menambahkan dari rekan saya, jadi waktu itu pada persidangan ke-21, waktu saksi Rismon Hasyolan Sianipar, ahli Rismon Hasyolan Sianipar, penasihat hukum mengatakan bahwa mereka mendapatkan bukti rekaman resmi, permintaan resmi dari Kompas TV, dari TV One, dan dari Berita 1, dan dari iNews. Itu semua sudah terekam di persidangan ini, dan saudara Risman, ahli tersebut, menyatakan bahwa dia mendapatkan juga secara resmi dari penasihat hukum itu. Kami sudah meminta klarifikasi dari 4 stasiun TV itu, ada dari yang baru membalas Kompas, TV One, dengan Berita 1. Semuanya menyatakan bahwa tidak pernah memberikan atau tidak pernah ada permintaan resmi sekalipun kepada 3 stasiun TV itu atas nama penasihat hukum untuk memberikan penayangan yang saudara Rismon pada hari itu tayangkan. Jadi ini ada potensi keterangan palsu di persidangan. Ini baru potensi yang mulia dan kami akan terus menelusurinya, dan ini kita tidak tahu sejauh mana bisa menyeret siapapun juga. Jadi ini kami akan tunjukkan sama mulia. Baik, karena Anda minta klarifikasi, saya akan jawab. Di keterangan kami, sebenarnya bukan keterangan saya, Rismon menjelaskan. Ya, jadi sebenarnya harus cari klarifikasi sebenarnya kepada Rismon. Ya, Rismon saksi yang menjelaskan itu dapat dari penasihat hukum. Kalau saya tidak salah, saya juga langsung mengatakan sini, yang kami terima itu dari iNews TV. Itu benar, itu saudara Bostam yang pergi malam hari. Ya, mengenai dari Kompas TV, di sini orangnya, saudara Wawan, Christian juga masih ingat, ini Christian dari Kompas, kita minta. Tolong Pak, Ibu Christian, sama Wawan, mana? Ada Wawan di sini? Kami minta resmi. Kalau mengenai dari TV One, memang kita bilang enggak kita minta. Ya, YouTube. Ya, terus satu lagi siapa lagi tuh? Hanya iNews sama Kompas. Orangnya di sini. Bila perlu yang mulia bisa kita panggil orangnya bersaksi. Baik. Hah? Izin yang mulia, pada sidang ke-21, penasihat hukum menyatakan permintaan resmi. Permintaan resmi. Kami bisa bertanggung jawab. Kami sudah lihat tayangan itu berulang-ulang. Saudara penasihat hukum Dani menyatakan. Ada saudara Dani sih dari iNews. Yang mulia. Cukup. Yang mulia. Cukup. Satu aja mulia. Saya sudah dikonfirmasi sama iNews di telepon kemarin. Pak Bostam, saya dapat surat dari kejaksaan untuk klarifikasi, untuk menanyakan permintaan CCTV itu. Kamu jawab saja, saya bilang, itu Rizka. Jawab saja, buat suratnya. Ada kan email saya yang ditandatangani oleh Nurul. Jawab, kita harus meminta itu. Kita minta cuma dengan iNews, TV One tidak. Sudah cukup ya. Cukup. Terima kasih. Ya. Kami nilai nanti ya, semuanya majelis yang menilai. Masih ada pertanyaan pada terdakwa? Cukup yang mulia. Cukup ya. Masih ada dari penuntut umum? Cukup ya. Kemudian tadi penasihat hukum kan mengajukan surat keterangan dari pengacara Jessica yang di Australia yang mengatakan bahwa Jessica tidak ada catatan kriminal di sana ya. Apakah itu kepolisiannya sama yang mengeluarkan keterangan tersebut dengan kepolisian di mana saksi polisi dari Australia John Yesus itu bekerja? Yang mulia, bagaimana? Ya bisa saya jelaskan. Bisa saya jelaskan. Laporan-laporan yang disebutkan oleh saksi John pada saat dia bersaksi kemarin, itu adalah laporan-laporan yang dapat dari mungkin dari stasiun polisi tertentu
yang dilaporkan oleh ya Patrick atau yang kecelakaan saya seperti itu. Tetapi yang kita punya ini itu langsung datang dari kepolisian yang melihat data pengadilan. Apakah itu, jadi itu yang lebih sah. Kalau laporan tersebut kan, saya berharap majelis bisa menilai kalau seperti saya kehilangan dompet, seperti saya ada pencobaan bunuh diri atau seperti itu, atau Kristi melaporkan cemas saya tidak pergi ke kantor. Seperti itu hanya catatan yang mulia. Itu tidak diresmikan di pengadilan, oke, Jessica bersalah, Jessica akan dihukum secara demikian. Makanya saya tanyakan apakah kepolisiannya itu sama? Kepolisiannya antara John itu kerja sama yang mengeluarkan keterangan itu. Sama gitu. yang mulia. Sama. Kemudian John pada saat memberikan kesaksian kan juga menyebutkan bahwa pada tanggal 4 Februari ya? 4 Februari dan tanggal 26 Februari saudara kan dipanggil untuk menghadiri sidang. Betul. Ya, bagaimana itu? Sisi lain saudara dipanggil menghadiri sidang, tapi sisi lain ada catatan yang tidak menyangkut saudara punya kriminal di sana. Iya, baik, akan saya jelaskan. Ada pertentangan keterangan atau informasi. Itu makanya majelis mengklarifikasi kepada saudara. Ya. Iya, baik yang mulia. Jadi yang dua itu, yang satu itu untuk yang pengajuan Patrick supaya tidak kontak dia. Tapi itu bukan pengadilan saya bersalah. Saya hanya untuk datang, ini mengutip pengacara saya, hanya untuk datang menghadap dan dibilangin, Jessica kamu tidak boleh begini, seperti itu yang mulia. Tapi pengadilan ini saya tidak harus datang lagi karena Patrick sudah mencabut yang dia mau tersebut. Jadi kalau saya sekarang kontak dia itu boleh. Itu yang nomor satu. Jadi yang kedua itu adalah sidang yang saya menabrak, saya kecelakaan mobil. Nah kalau yang itu memang belum selesai yang mulia kasusnya. Jadi saya emang harus datang, tapi pengacara saya yang tanda tangan di surat yang tadi diberikan kepada yang mulia, dia sudah memberitahukan kepada pengadilan kalau Jessica harus ada di Indonesia sekarang untuk menghadiri perkara ini. Jadi persidangannya akan ditunda sampai saya kembali ke sana, seperti itu yang mulia. Kemudian kan saudara tanggal 5 baru datang di Indonesia ya? 5 Desember, iya. 5 Desember atau 5 Januari? Desember. Oh 5 Desember. Iya. Jadi sudah berapa hari sampai tanggal 6 itu? Sekitar 1 bulan ya? 1 bulan 1 hari. 1 bulan ya, selama 1 bulan itu apakah saudara pernah sebelum tanggal 6 Januari apakah saudara pernah datang ke Grand Indonesia untuk melihat restoran Oliver itu? Tidak pernah ke Grand Indonesia. Pernah, ya? Tidak pernah ya. Kemudian kenapa tadi disebutkan kok memilih restoran Oliver itu karena apa? Saya hanya melihat websitenya saja yang mulia, lalu saya memilih itu gitu. Tidak ada alasan tertentu sebenarnya, tapi mungkin pada saat itu saya lebih suka websitenya yang itu daripada yang satunya. Kemudian setelah kopi dihidangkan oleh si Agustri ya, kan 1 jam kemudian, hampir 1 jam kemudian, 51 menit ya, iya. Mirna datang. Selama saudara berada di depan kopi itu, apakah saudara mencium bau yang berlainan dengan biasanya? Tidak yang mulia, bau yang bisa saya komentari itu sewaktu pelayannya menuangkan cairan dari teko itu aja, tapi itu wangi kopi, cuman wanginya strong banget gitu kayak tapi masih wangi kopi, cuman menurut saya ini kopinya pasti keras gitu, maksudnya seperti itu yang mulia. Apakah bau kopi pada saat dihidangkan oleh si Agustri dengan bau kopi setelah diminum oleh Mirna dan saudara diminta untuk mencium agak berbeda? Saya terus terang saya lupa, saya ikut mencium yang mulia. Iya. Kemudian pada saat ahli IT Samran di persidangan menunjukkan gambar pada pergeseran tas waktu di zoom ya, waktu dibesarkan ya, masih ingat ya? Iya, masih ingat ya? Iya, masih yang mulia. Itu kan ada pemindahan kopi yang berpindah ke kanan seperti ini, itu dalam zoom yang dilakukan oleh ahli ya. Itu bagaimana komentar saudara? Itu saya sekali lagi akan saya bilang kalau saya tidak ingat saya mindahin gelas yang mulia, saya tidak pegang ya? Gelas itu. Gelas kopinya saya tidak pindahkan. Ya, terkait yang barusan disampaikan Ketua Majelis tadi,
aroma kopi tadi, tetapi sesuai BAP yang saudara sampaikan, ada aroma yang aneh, asam, pahit, dan menyengat di kopi itu, betul? Saya saat itu saya mengatakan demikian yang mulia, tetapi sepertinya itu saya dimasukin dari luar. Jangan. Dipengaruhi. Enggak, kami hanya ingin tahu dari saudara sendiri, karena tadi waktu Agustri memasukkan kopi, menyediakan, itu kan strong banget. Iya. Harum. Nah, tetapi setelah kejadian, ternyata saudara kan mencium. Saudara kan tidak mau mencicip. Iya, saya tidak saudara mencicip. waktu itu kami catat tadi, karena baru minum koktail. Iya. Kekhawatiran nanti ya mungkin ada senyawa atau bagaimana, tetapi sesungguhnya kalau si Hani mau mencicip, penasaran, saudara selaku pemesan, mestinya sih saudara juga harus mencicipi. Tapi saudara demi keselamatan juga ya. Namun akhirnya saudara cium di situ bahwa memang baunya menyengat, betul begitu? Saya tidak ingat. Saya tidak ingat. Pemikiran saya kalau saya mengejamkan mata, saya mengingat-ingat lagi pada saat saya di BAP tersebut, mungkin saya dipengaruhi, terarahkan oleh banyak orang yang mulia. Jangan kata mungkin. Iya, saya ingatnya seperti itu. Saudara mencicip, kan saudara cium kan waktu itu, saudara kan tidak mau meminum atau mencicipi, hanya ketika hanya dicium begitu ada bau aroma tidak sedap, begitu. Saya tetap tidak ingat benar-benar kalau saya mencium. Karena tidak fokus lagi, seperti setiap pembicaraan tadi, tidak fokus setelah kejadian atau menjelang diminumnya kopi itu, saudara sudah. Iya, tidak perhatikan itu, bahasa tidak fokus itu seperti saya tidak perhatikan di apa yang terjadi gitu, saya tidak perhatikan. Itulah yang perlu kami catat, mengapa saudara jadi tidak fokus, apakah ada sesuatu yang saudara risaukan, karena ada sesuatu niat-niat yang tidak baik di tempat itu. Begitu. Kalau jawaban saya cuma cuek orangnya. Nah, cukuplah. Yang mana surat saya? Ini. Mana aslinya tadi? Silakan cek. Begini, Bapak kan minta dari itu ya, dari Kompas ya, tapi ternyata Kompas memberikan. Coba jaksa penuntut umum, coba ke sini. Langsung. Oh iya. Iya. Artinya yang Bapak yang ke sini kan nggak ngasih surat, nggak pakai surat ya? Sehingga apakah beliau itu yang punya otoritas untuk memberikan rekaman? Belum mendapat surat, bukan tidak ada. Kan Ainyu sama Kompas ya. Sudah cukuplah, sudah paham saya yang disampaikan ya. Ya.
Sudah dapat belum? Ini Yang mulia, kebetulan dari Kompas ada di sini orangnya, mungkin bisa didengar langsung. Silakan Presiden. Silakan berdiri aja. Silakan Presiden. cukup Saya rasa yang Ya, mulia. biar langsung aja. Cukup saya rasa yang mulia. Biar langsung aja orang Kompasnya yang bicara gitu loh. Mulia. Supaya jelas. Yang mulia, kan sudah ada, tadi sudah belum menerima surat. Kan? Iya, Kan makanya sudah. saya bilang. Ini kan yang dari instansinya kan. Ya, sudah kan. Ya. Sudah. hanya iNews sih kayak itu minta surat, pakai ya, surat. Sudah iNews. cukup. Cukup semua tenang ya. Itu urusan Ya. urusan jaksa itu. Ya. Cukup sudah jam 12 malam ya. Ya. Ya, jadi selesai pemeriksaan terdakwa pada malam hari ini. Oleh karenanya kita lanjutkan sidang pada yang akan datang adalah untuk acara tuntutan ya. Majelis telah menetapkan schedule agar supaya waktu yang tersedia ini bisa terpenuhi, maka tuntutan kita tetapkan hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 ya. 1 minggu ke depan ya. Kemudian nanti nota pembelaan pada tanggal 12 Oktober ya. Kemudian replik tanggal 17 hari Senin. Kemudian duplik tanggal 20 ya, hari Kamis. Kemudian untuk putusan akan kita tetapkan kemudian ya. Demikian ya. Ya. Kemudian diperintahkan kepada penuntut umum maupun penasihat hukum ketika mengajukan tuntutannya agar disertai flash disk ya atau soft copy. Demikian juga dari penasihat hukum ketika menyampaikan nota pembelaan dan dupliknya juga agar disertai flash disk atau soft copy ya. Agar majelis bisa cepat untuk membaca tulisan-tulisan dari jaksa maupun penasihat hukum dalam komputer ya. Kita tidak mungkin dengan waktu terbatas melakukan pengerjaan secara manual ya. Demikian sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditetapkan kembali sidang yang akan datang nanti hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 dengan acara tuntutan pidana dari penuntut umum. Diperintahkan kepada penuntut umum menghadirkan terdakwa pada hari tersebut jam 9 pagi. Sidang dinyatakan ditutup. Pada saat dia bersaksi kemarin, itu adalah laporan-laporan yang dapat dari mungkin dari stasiun polisi tertentu yang dilaporkan oleh ya Patrick atau yang kecelakaan saya seperti itu. Tetapi yang kita punya ini itu langsung datang dari kepolisian yang melihat data pengadilan. Apakah itu, jadi itu yang lebih sah. Kalau laporan tersebut kan, saya berharap majelis bisa menilai kalau seperti saya kehilangan dompet, seperti saya ada pencobaan bunuh diri atau seperti itu, atau Kristi melaporkan cemas saya tidak pergi ke kantor. Seperti itu hanya catatan yang mulia. Itu tidak diresmikan di pengadilan, oke, Jessica bersalah, Jessica akan dihukum secara demikian. Makanya saya tanyakan apakah kepolisiannya itu sama? Kepolisiannya antara John itu kerja sama yang mengeluarkan keterangan itu sama gitu. yang mulia. Sama. Kemudian John pada saat memberikan kesaksian kan juga menyebutkan bahwa pada tanggal 4 Februari ya. 4 Februari dan tanggal 26 Februari saudara kan dipanggil untuk menghadiri sidang. Betul. Ya, bagaimana itu? Sisi lain saudara dipanggil menghadiri sidang, tapi sisi lain ada catatan yang tidak menyangkut saudara punya kriminal di sana. Iya, baik, akan saya jelaskan. Ada pertentangan keterangan atau informasi. Itu makanya majelis mengklarifikasi kepada saudara. Ya. Iya.
Baik yang mulia, jadi yang 2 itu, yang 1 itu untuk yang pengajuan Patrick supaya tidak kontak dia. Tapi itu bukan pengadilan saya bersalah. Saya hanya untuk datang, ini mengutip pengacara saya, hanya untuk datang menghadap dan dibilangin, Jessica kamu tidak boleh begini, seperti itu yang mulia. Tapi pengadilan ini saya tidak harus datang lagi karena Patrick sudah mencabut yang dia mau tersebut. Jadi kalau saya sekarang kontak dia itu boleh. Itu yang nomor 1. Jadi yang kedua itu adalah sidang yang saya menabrak, saya kecelakaan mobil. Nah kalau yang itu memang belum selesai yang mulia kasusnya. Jadi saya emang harus datang, tapi pengacara saya yang tanda tangan di surat yang tadi diberikan kepada yang mulia, dia sudah memberitahukan kepada pengadilan kalau Jessica harus ada di Indonesia sekarang untuk menghadiri perkara ini. Jadi persidangannya akan ditunda sampai saya kembali ke sana, seperti itu yang mulia. Kemudian kan saudara tanggal 5 baru datang di Indonesia ya? 5 Desember, iya. 5 Desember atau 5 Januari? Desember. Oh 5 Desember. Iya. Jadi sudah berapa hari sampai tanggal 6 itu? Sekitar 1 bulan ya? 1 bulan 1 hari. 1 bulan Ya, selama 1 bulan itu apakah saudara pernah sebelum tanggal 6 Januari, apakah saudara pernah datang ke Grand Indonesia untuk melihat restoran Oliver itu? Tidak pernah ke Grand Indonesia. Pernah, ya? Tidak pernah ya. Kemudian kenapa tadi disebutkan kok memilih restoran Oliver itu karena apa? Saya hanya melihat websitenya saja yang mulia, lalu saya memilih itu gitu. Tidak ada alasan tertentu sebenarnya, tapi mungkin pada saat itu saya lebih suka websitenya yang itu daripada yang satunya. Kemudian setelah kopi dihidangkan oleh si Agustri ya, kan 1 jam kemudian, hampir 1 jam kemudian, 51 menit ya, iya. Mirna datang. Selama saudara berada di depan kopi itu, apakah saudara mencium bau yang berlainan dengan biasanya? Tidak yang mulia, bau yang bisa saya komentari itu sewaktu pelayannya menuangkan cairan dari teko itu aja, tapi itu wangi kopi, cuman wanginya strong banget gitu kayak gimana, tapi masih wangi kopi, cuman menurut saya ini kopinya pasti keras gitu, maksudnya seperti itu yang mulia. Apakah bau kopi pada saat dihidangkan oleh si Agustri dengan bau kopi setelah diminum oleh Mirna dan saudara diminta untuk mencium agak berbeda? Saya terus terang saya lupa, saya ikut mencium yang mulia. Iya. Kemudian pada saat ahli IT Samran di persidangan menunjukkan gambar pada pergeseran tas waktu di zoom ya, waktu dibesarkan ya, masih ingat ya? Iya, masih ingat ya? Iya masih yang mulia. Itu kan ada pemindahan kopi yang berpindah ke kanan seperti ini, itu dalam zoom yang dilakukan oleh ahli ya. Itu bagaimana komentar saudara? Itu saya sekali lagi akan saya gimana ini menggabung-gabung ini? Apakah memang kemarin itu hasil dari gabungan-gabungan kemarin itu yang ditampilkan di sini? Tidak sesuai lagi dengan aslinya ini. Ada bisa dijawab? Bisa majelis. Ya, gimana? Jadi itu seperti analisa juga. Jadi sebuah CCTV sebagai barang bukti dianalisa dengan keilmuan yang dimiliki oleh ahli dan software yang dimiliki oleh ahli yang terstandarisasi menjadi seperti itu. Seperti itu. Jadi dengan cara menggabung-gabung ya? Tapi kalau saudara itu menyatakan subjektif menurut bukan, saudara, saya silakan. nanya, saya nggak subjektif nanya apa maksudnya digabung-gabung itu. Jadi, kan Anda yang bilang digabung-gabung. Penjelasan menggabung-gabung itu istilah saudara. Jaksa yang ngomong kok dari sini. Wah ditanya majelis. Enggak, maksudnya di sini adalah itu bagian dari analisa ahli supaya menjadi terang. Clear dulu ya, kita klarifikasi dulu baik-baik. Yang mulia bertanya tadi, penuntut umum sini mengatakan itu hasil gabungan. Jadi saya bertanya, gabungan ini bagaimana supaya jangan salah tafsir. Sekarang gini, Anda menanyakan kepada kami bukan ahlinya. Kenapa saudara nggak menanyakan kepada ahli?
Ahli tidak pernah ngomong dia gabung-gabung, saudara yang bilang dia gabung-gabung. Ya seperti ini, itu kemampuan ahli dalam analisa, gitu loh. Kami nanti juga akan klarifikasi terhadap keahlian yang ahli saudara miliki. Bukan. Gitu loh. Begini, ya udahlah. Kira Yang Mulia sudah menangkap. Cukup. Yang Ini Mulia nggak- sudah nggak akan menangkap itu. Saya tanya poinnya ini aja satu lagi. Apa yang diucapkan oleh jaksa penuntut sudah terekam. Ya. Apa yang dipertanyakan terekam. Ya kan? Sudahlah. Nanti kami yang menyimpulkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ada pertanyaan terakhir aja. Mengenai celana ini ya, saudara terdakwa ya. Iya. Tadi kan saudara katakan kan itu dibuang. Saya ini ada keterangan daripada Sri Nurhayati ini, walaupun nggak didengar sini saya baca aja ya. Iya. Di sini ditanyakan kepada pembantu itu, saudara jelaskan apa sebabnya saudari baru membuang celana Jessica Kumala Wongso pada tanggal 10 Januari 2016. Jadi berarti dia sebenarnya buang tanggal 10 Januari. Sehari setelah polisi datang ke rumah Jessica Kumala. Nah, kalau jawabannya di mana sebelumnya pada tanggal 9 ada beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas kepolisian ingin bertemu Jessica Kumala Wongso. Jawabnya si pembantu, karena sebelumnya ketika saya sudah memberitahukan kepada Jessica Kumala Wongso kalau celana tersebut sobek, lalu Jessica Kumala Wongso mengatakan agar celana tersebut dibuang saja. Lalu celana tersebut saya taruh di ember dalam keadaan basah. Kemudian karena sudah beberapa hari celana tersebut dalam keadaan basah dan menimbulkan bau yang tidak enak. Ya, seperti bau ikan asin. Maka saya baru membuangnya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari di tempat sampah samping rumah. Jadi yang saya ingin tanya, saudara itu tahu di bau, di sini dikatakan karena sudah 3 hari disimpan di ember basah. Saya bau. Nah, pertanyaan saya, apakah ini yang benar seperti ini, atau memang karena ada cyanida di celana Anda atau apa yang lain gitu loh? Cyanida tidak ada. Kalau yang soal bau itu saya tidak melihat, Pak. Jadi keesokan hari setelah kejadian, paginya saya ditanya. Terus saya bilang, ya udah buang aja. Setelah itu tindakan dia seperti apa saya tidak lihat. Ya di sini setelah 3 hari kemudian baru saya tidak tahu baru kalau itu dibuang. Saya, gitu, saya tidak urusan lagi, iya. Ya, gitu ya. Cukup Yang Mulia? Cukup ya. Masih ada lagi? Sedikit saja. Sedikit ya. Jadi karena tadi diklarifikasi terhadap CCTV, karena kami bukan ahlinya, kami juga akan klarifikasi kepada penasihat hukum melalui majelis, mohon diizinkan, bahwa seperti yang kami rekam, ketika ahli CCTV yang dihadirkan oleh penasihat hukum menyampaikan bahwa bahan-bahan yang diperoleh, kami rekam itu semuanya, dari Kompas TV itu diperoleh secara resmi. Kami akan menunjukkan surat balasan dari Kompas TV bahwa tidak pernah ada permintaan resmi dari penasihat hukum, jadi mungkin bisa diajukan sebagai bahan, karena ini persidangan yang harus kita hormati semua. Jadi ada suratnya, mungkin bisa ditunjukkan. Jadi mungkin bisa diklarifikasi, mungkin seperti itu juga supaya ini tidak bias. Terima kasih Majelis. Izin yang mulia. Jadi menambahkan dari rekan saya. Jadi waktu itu pada persidangan ke-21, waktu saksi Rismon Hasyolan Sianipar, ahli Rismon Hasyolan Sianipar, penasihat hukum mengatakan bahwa mereka mendapatkan bukti rekaman resmi, permintaan resmi dari Kompas TV, dari TV One, dan dari Berita 1, dan dari iNews. Itu semua sudah terekam di persidangan ini, dan saudara Risman, ahli tersebut, menyatakan bahwa dia mendapatkan juga secara resmi dari penasihat hukum itu. Kami sudah meminta klarifikasi dari 4 stasiun TV itu, ada dari yang baru membalas Kompas, TV One, dengan Berita 1. Semuanya menyatakan bahwa tidak pernah memberikan atau tidak pernah ada permintaan resmi sekalipun kepada 3 stasiun TV itu atas nama penasihat hukum untuk memberikan penayangan yang saudara Rismon pada hari itu tayangkan. Jadi ini ada
potensi keterangan palsu di persidangan. Ini baru potensi yang mulia dan kami akan terus menelusurinya dan ini kita tidak tahu sejauh mana bisa menyeret siapapun juga. Jadi ini kami akan tunjukkan sama mulia. Baik, karena Anda minta klarifikasi, saya akan jawab. Di keterangan kami, waktu sebenarnya bukan keterangan saya, Rismond menjelaskan, ya. Jadi sebenarnya harus cari klarifikasi sebenarnya kepada Rismond. Ya, Rismond saksi yang menjelaskan itu dapat dari penasihat hukum. Kalau saya tidak salah, saya juga langsung mengatakan sini, yang kami terima itu dari iNews TV. Itu benar, itu saudara Bostam yang pergi malam hari. Ya, mengenai dari Kompas TV, di sini orangnya, saudara Wawan, Christian juga masih ingat, ini Christian dari Kompas, kita minta. Tolong Pak, Ibu Christian, sama Christian, sama Wawan, mana? Ada Wawan di sini? Kami minta resmi. Kalau mengenai dari TV One, memang kita bilang enggak kita minta. Ya, YouTube. Ya, terus satu lagi siapa lagi tuh? Hanya iNews sama Kompas. Orangnya di sini. Bila perlu yang mulia bisa kita panggil orangnya bersaksi. Baik. Hah? Izin yang mulia, pada sidang ke-21, penasihat hukum menyatakan permintaan resmi. Permintaan resmi. Kami bisa bertanggung jawab. Kami sudah lihat tayangan itu berulang-ulang. Saudara penasihat hukum Dani menyatakan. Ada saudara Dani sih dari iNews. Yang mulia. Cukup. Yang mulia. Satu aja mulia. Saya sudah dikonfirmasi sama iNews, ditelepon kemarin. Pak Bostam, saya dapat surat dari kejaksaan untuk klarifikasi untuk menanyakan permintaan CCTV itu. Kamu jawab saja, saya bilang itu Rizka. Jawab saja, buat suratnya. Ada kan email saya yang ditandatangani oleh Nurul. Jawab, kita harus meminta itu. Kita minta cuma dengan iNews, TV One tidak. Sudah cukup ya. Cukup. Terima kasih. Ya. Kami nilai nanti, ya. Semuanya majelis yang menilai. Masih ada pertanyaan pada terdakwa? Cukup yang mulia. Cukup ya. Masih ada dari penuntut umum? Cukup, ya. Kemudian tadi penasihat hukum kan mengajukan surat keterangan dari pengacara Jessica yang di Australia yang mengatakan bahwa Jessica tidak ada catatan kriminal di sana ya. Apakah itu kepolisiannya sama yang mengeluarkan keterangan tersebut dengan kepolisian di mana saksi polisi dari Australia John Yesus itu bekerja? Yang mulia, bagaimana? Ya bisa saya jelaskan. Bisa saya jelaskan. Laporan-laporan yang disebutkan oleh saksi John dibilang kalau saya tidak ingat saya mindahin gelas yang mulia. Saya tidak pegang gelas itu. Gelas kopinya saya tidak pindahkan. Ya, terkait yang barusan disampaikan Ketua Majelis tadi, aroma kopi tadi, tetapi sesuai BAP yang saudara sampaikan, ada aroma yang aneh, asam, pahit, dan menyengat di kopi itu, betul? Saat itu saya mengatakan demikian yang mulia, tetapi sepertinya itu saya dimasukin dari luar. Jangan. Dipengaruhi. Enggak, kami hanya ingin tahu dari saudara sendiri, karena tadi waktu Agustri memasukkan kopi, menyediakan, itu kan strong banget. Iya. Harum. Nah, tetapi setelah kejadian, ternyata saudara kan mencium. Saudara kan tidak mau mencicip. Iya, saya tidak Alasan saya tidak saudara mencicip. waktu itu kami catat tadi, karena baru minum koktail. Iya. Kekhawatiran nanti ya mungkin ada senyawa atau bagaimana, tetapi sesungguhnya kalau si Hani mau mencicip, penasaran, saudara selaku pemesan, mestinya sih saudara juga harus mencicipi. Tapi saudara demi keselamatan juga ya. Namun akhirnya saudara cium di situ bahwa memang baunya menyengat, betul begitu? Saya tidak ingat. Saya tidak ingat. Pemikiran saya kalau saya mengejamkan mata, saya mengingat-ingat lagi pada saat saya di BAP tersebut,
Mungkin saya dipengaruhi terarahkan oleh banyak orang yang mulia. Jangan kata mungkin. Iya, saya ingatnya Benar seperti itu. Saudara mencicip, kan saudara cium kan waktu itu. Saudara kan tidak mau meminum atau mencicipi. Hanya ketika hanya dicium begitu ada bau aroma tidak sedap, begitu. Saya tetap tidak ingat benar-benar kalau saya mencium. Karena tidak fokus lagi, seperti setiap pembicaraan tadi, tidak fokus setelah kejadian atau menjelang diminumnya kopi itu, saudara sudah. Iya, tidak perhatikan itu, bahasa tidak fokus itu seperti saya tidak perhatikan di apa yang terjadi gitu, saya tidak perhatikan. Itulah betul. yang perlu kami catat, mengapa saudara jadi tidak fokus, apakah ada sesuatu yang saudara risaukan, karena ada sesuatu niat-niat yang tidak baik di tempat itu. Begitu. Kalau jawaban saya cuma cuek orangnya. Nah, cukuplah. Yang mana surat saya? Ini. Mana aslinya tadi? Silakan cek. Artinya begini, Bapak kan minta dari itu ya, dari Kompas ya, tapi ternyata Kompas memberikan. Coba jaksa penuntut umum, coba ke sini. Langsung. Oh iya. Iya. Artinya yang Bapak yang kesini kan nggak ngasih surat, nggak pakai surat ya? Sehingga apakah beliau itu yang punya otoritas untuk memberikan rekaman? Belum mendapat surat, bukan tidak ada. Ya. Tayangkan dulu gambar yang apa ya, yang waktu menuang kopi. Sini ya. Terus terang saya mau minta kepada penuntut umum, mestinya dari kamera sini kan bisa melihat langsung dengan terang benderang ke meja ini. Ya ini, kenapa hanya dari sini aja yang diambil? Dari sini kan ada kamera ke sini. Kalau itu dibuka, pasti ketahuan di sana itu apa betul apa yang terjadi di sini. Tolong ditampilkan dulu. Ya, di dari sini kan ada kamera, mestinya kan kelihatan meja ini. Kamera nomor berapa, Pak? Ya, saya nggak tahu ke nomor berapa, tapi saya ingat saya di sini ada kamera ke sini. Sebentar, Pak penasihat hukum itu tahu di situ ada kamera dari Saya pernah ke sana. Saya kapan ke sananya? Kan setelah itu ada penambahan kamera, setelah berapa kejadian ini ada penambahan kamera. Jadi harus dikonfirmasi dulu kamera ada lama. kamera, tapi kapan itu saya tidak tahu. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa tidak bisa terlihat di situ? Makanya kami tegaskan setelah kejadian ada penambahan kamera di Olivier. Sudah dikatakan oleh saksi Devi. Kapan penambahannya? Sudah ada dikatakan oleh saksi Devi. Kapan penambahannya? Coba. Atau gini aja. Apakah ada rekaman CCTV dari arah yang dimaksud oleh penasihat hukum? Sepanjang pengetahuan kami tidak ada yang mulia. Tidak ada. Jadi tidak mungkin bisa dilihat. Justru itu yang mulia, sebenarnya kalau itu terlihat, kan bisa terlihat semua yang terjadi.
Jadi terus terang saya bertanya-tanya, kenapa itu hilang gambar itu? Iya kan? Ya, sama kan dengan... Coba penasihat hukum kan sudah dijawab sama jaksa penuntut umum bahwa tidak ada kamera yang mengarah ke situ selain dari kamera tadi yang ditunjukkan dalam rekaman CCTV yang dijadikan barang bukti. Ya, itu aja. Baik, baik. Ya. Kalau begitu apakah bisa penuntut menjelaskan bahwa menurut Pak Hartanto dia bertelepon di situ kemarin itu kan, kenapa bisa tidak terlihat di sini? Bisa dijelaskan nggak? Bagaimana itu bisa terjadinya? Begini, mungkin Anda harusnya bertanya dengan Hartanto pada saat itu, bukan kepada kami. Dia Gitu ya? mengatakan Izin yang dia mulia, ada ini di bukan- situ bertelepon. Ini kamera ini kan dari Anda bukan dari saya. Jadi saya tanya, karena dia bilang dia ada bertelepon di situ, sementara dia terlihat juga beberapa orang di situ, kenapa yang gambar dia bertelepon itu tidak terlihat di sini? Ini kan kamera Anda. Makanya mungkin harus tanyakan pada Hartanto. Toh Hartanto juga bilang bahwa Mirna itu didorong di belakang dia lewat kursi roda, ternyata lewat bar kan. Itu juga Hartanto berbeda keterangannya dengan apa yang disampaikan di persidangan. Nah mungkin Anda lebih baik tanya ke Hartanto, begitu ya. Saya kan sudah tanya kepada dia. Justru karena saya tanya, dia bilang bertelepon. Ya kan? Terus di CCTV tidak terlihat. Yang saya minta kepada Anda, karena ini CCTV Anda yang punya, kenapa tidak terlihat gambar itu? Karena memang tidak ada kejadian itu. Itu juga Dia kami mengatakan ada. Bersenjata sumpah. Sudah. Jangan diperdebatkan antara keterangan dan CCTV. Sekarang kita tanyakan aja kepada si Jessica. Baik. Terima kasih. Karena Hartanto mendengar saudara bertelepon dan ternyata dalam gambar CCTV tidak ada, hanya saudara lewat saja di situ. Apakah pada saat saudara bertelepon langsung mengangkat telepon atau pakai yang model mic dan pasang di mic? Enggak, saya pakai telepon. Telepon biasa. Begini ya. Iya. Karena ada yang seolah tidak telepon tapi dia bicara. Gerakan tangan tidak mengangkat telepon tapi dia bisa bicara, kan? Oh iya. Ya? Ada mic-nya ya. Bagaimana? Tidak, saya menelpon. Oh, menelpon. Ya sudah. Berarti keterangan saudara bersesuaian dengan keterangannya si Hartanto, begitu? Iya, yang mulia. Sudah. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan kedua lagi hanya satu aja, hanya mengklarifikasi aja nih tadi. Waktu yang mulia majelis menanyakan kepada jaksa mengatakan bahwa Christopher itu telah menggabung-gabung gambar itu. Ini maksudnya